Jangan ambil surgaku. Bab 1. Arif menyambut Rahmat dan Fatma yang baru saja tiba di rumahnya. Sambil tersenyum bahagia, dia mengajak kedua adiknya itu menuju pekarangan belakang. Di sana mereka duduk melingkar di dalam gazebo. Di depan mereka sudah ada makanan ringan dan minuman yang disediakan seorang pembantu. Semalam, Arif menghubungi Rahmat dan Fatma untuk datang ke kediamannya. Dia mengatakan ada hal penting yang mau disampaikan terkait ibu mereka. Sementara Ratna, istri Arif, sengaja tidak bergabung dengan mereka. Dia tahu apa yang hendak disampaikan Arif kepada Rahmat dan Fatma. Dia tidak mau mencampuri urusan keluarga Arif, meski semalam dia menyetujui apa yang diutarakan oleh suaminya itu. Kini perempuan berkulit putih dan berjilbab ini hanya duduk di bangku kayu di teras belakang. Setelah menyeruput kopi hitamnya, Arif kembali tersenyum dengan semeringah. Pria berkulit putih dan berkacamata ini begitu percaya diri bahwa Rahmat dan Fatma pasti setuju dengan keinginannya. Jadi begini, katanya memulai percakapan. Semalam saya sudah bicara sama Ratna. Dia setuju sama apa yang mau saya sampaikan sekarang sama kalian. Arif diam sejenak. Sementara itu, Fatma menunggu Arif kembali bicara. Perempuan berkulit putih dan berjilbab ini mencoba bersabar meski rasa penasarannya semakin membesar. Sedangkan Rahmat sedang meminum teh manis hangatnya sambil menanti apa yang hendak dikatakan oleh Arif. Saya mau ajak emak hidup di sini, cetus Arif disudahi dengan senyuman kebahagiaan. Dalam benaknya, dia sudah membayangkan bagaimana nanti emak tinggal di rumahnya. Maksudnya bang? Rahmat menaruh gelas kembali ke meja dengan kening berkerut. Saya mau mulai minggu depan atau kalau bisa secepatnya emak bisa tinggal sama saya di rumah ini, jelas Arif. Biar saya yang mengurus emak, katanya lagi. Rahmat menggeleng-geleng. Gak bisa bang, timpal lelaki berkulit matang ini. Dari ketiganya, dia satu-satunya orang yang warna kulitnya seperti almarhum bapak. Wajah senang Arif memudar. Apa maksudmu gak bisa? Tanyanya dengan mimik bingung. Selama ini, emak baik-baik aja kok tinggal sama saya, jawab Rahmat. Kenapa abang mendadak mau ngajak emak tinggal di sini? Gak masuk akal, lanjutnya dengan suara yang lebih keras daripada sebelumnya. Gak masuk akal gimana? Dia juga emak saya, Mat, ujar Arif tak kalah tegas. Saya punya hak untuk mengurus hidup emak. Lagian, emak akan jauh lebih terjamin hidup bersama saya di sini. Rahmat tak mau kalah. Gak bisa, katanya sambil menggebrak meja. Saya udah bilang, hidup emak baik-baik aja tinggal sama saya. Kalau kerjaan saya cuma buruh pabrik, tapi emak gak pernah kekurangan, bang. Emak gak mungkin bilang sama kamu kalau kebutuhannya gak tercukupi. Emak gak akan mau nyakitin perasaanmu, Mat. Justru itu, kamu yang harus sadar bahwa kamu sebenarnya gak bisa mencukupi semua kebutuhan emak. Kamu gak cukup bisa bahagiain emak. Udahlah, biar saya aja yang menjamin hidup emak. Rang Arif mengeras, kekesalan tampak terpancar di wajahnya. Kenapa baru sekarang, bang? Kenapa gak dari awal abang ajak emak hidup di sini? Tanya Rahmat. Mat. Alasannya barusan udah saya kasih tahu. Dan satu hal lagi, sekarang saatnya emak hidup sama saya. Gantian dong. Kamu kan udah cukup lama mengurus emak. Sekarang giliran saya. Rahmat menelan ludahnya yang keluh. Sebenarnya dia paham dengan keinginan Arif dalam bergantian mengurus emak. Namun dia tak terima jika emak hidup bersama Arif selamanya. Berapa lama emak akan tinggal di sini? Tanyanya kemudian dengan nada melunak. Dia tak lagi meninggikan suaranya. Selamanya, kata Arif. Jangan selamanya dong bang. Arif mengembuskan napas gemas karena niatnya dihalangi Rahmat. Lagian, selama ini saya juga membantu keuangan kamu dan emak, kata Arif. Sudahlah, mulai sekarang biar saya menjamin keseluruhan hidup emak. Kalian bantu doa aja. Dan kalian tetap boleh berkunjung ke sini kapanpun kalian bisa.
Itu udah kewajiban abang sebagai seorang anak untuk membantu kehidupan emak, bang. Jangan jadikan itu sebagai alasan dong, kata Rahmat. Mat, Arif berseru. Saya nggak mau bertengkar lebih dari ini ya, Mat. Ini yang terbaik buat emak. Tentu kamu juga mau melihat hidup emak jauh lebih enak daripada sebelumnya, kan? Kedua mata Rahmat berkaca-kaca. Tak sanggup rasanya mengizinkan emak tinggal bersama Arif selamanya. Sejak kecil dia sudah terbiasa bersama emak. Dia yang paling dekat dengan emak. Dia tidak bisa hidup tanpa emak. Meski nanti dia bisa menjenguk emak di rumah Arif, baginya itu berbeda. Kak, jangan diam aja dong. Tolonglah kasih pengertian ke Bang Arif. Biarlah saya aja yang ngurus emak selamanya. Toh, kalian tetap bisa nemuin emak dan bantu agar hidup emak lebih enak, kata Rahmat kepada Fatma yang dari tadi diam saja. Sekarang gantian saya ngomong, ujar Fatma kepada abang dan adiknya itu. Dia mengusap perutnya yang tengah hamil 4 bulan. Yang paling berhak mengurus emak adalah saya, kata Fatma. Pertama, saya perempuan dan ibu rumah tangga. Saya yang paling punya banyak waktu bersama emak, dan saya yang paling telaten dalam mengurus emak. Alih-alih mendapat dukungan dari Fatma, hati Rahmat justru semakin sakit mendengar perkataan kakak perempuannya itu. Maksudmu apa, Kak? Tanya lelaki bertubuh kurus ini dengan perasaan yang kian tidak mengenakan. Suami saya juga pasti setuju kalau emak tinggal bersama kami, jawab Fatma dengan tatapan tegas pada Arif dan Rahmat. Arif yang mendadak gusar melepaskan kacamatanya dan menaruhnya di meja. Dia tidak menyangka kalau Fatma juga menginginkan mengurus emak. Dia jadi merasa gerah dan tambah kesal. Dia yang awalnya mengira kedua adiknya akan menyetujui apa yang dia inginkan, kini justru menolak dan malah melawan dengan keinginan yang sama. Apa suamimu bakal setuju? Tanya Arif, mencoba melawan Fatma. Tentu aja dia pasti setuju, timpal Fatma. Kamu pasti spontan mau ngajak emak hidup bersama kamu, kan? Sebelumnya kamu gak kepikiran ngomong kayak gini, kan? Kamu pasti belum ngomong kan sama suami kamu? Kata Arif. Bang, suami saya pasti setuju. Apalagi saya sedang hamil. Jadi adanya emak tinggal di rumah akan lebih baik buat saya. Kehadiran emak di rumah bisa jadi teman diskusi saya jika ada sesuatu yang gak saya ketahui tentang kehamilan. Arif mengusap wajahnya dengan gelisah. Dia tak mengira akan jadi serumit ini. Fatma kembali berkata, di samping itu, saya pasti bisa mengurus dan bahagiain emak. Sekali lagi, saya tegaskan ya, saya punya waktu lebih banyak bersama emak daripada kalian berdua. Dan saya yang paling telaten mengurus emak daripada kalian berdua. Ada senjang senyap di antara mereka. Ketiganya paham bahwa sama-sama berhak mengurus orang tua mereka itu. Masalahnya, kali ini ketiganya tak mau menyerahkan emak untuk tinggal bersama salah satu dari mereka. Ketiganya ingin lebih dekat dengan emak. Rahmat yang mencoba mencari jalan tengah akhirnya memecah keningan. Gimana kalau emak kita gilir aja? Apa maksudmu? Arif kembali mengenakan kacamatanya. Digilir gimana? Tanya Fatma. Seminggu emak tinggal bersama saya. Seminggu lanjutnya emak tinggal sama Bang Arif. Lalu berikutnya selama seminggu juga emak tinggal sama Kak Fatma. Gimana? Adil kan? Arif melihat Fatma dan Arif dengan harapan usul itu akan disetujui. Itu malah menyusahkan hidup emak, sahut Arif. Kasihan emak kalau harus pindah-pindah begitu, kata Fatma. Sudahlah, kalian mengalah aja. Hidup emak pasti jauh lebih baik saat tinggal bersama anak perempuannya. Lagian, pekerjaan suami saya nggak jelek-jelek amat. Kami pasti bisa mencukupi kebutuhan emak, kata Fatma. Rahmat menunduk. Dia begitu kesal sekaligus sedih. Tak pernah terbersit dalam benaknya bahwa kedua kakaknya mau merebut emak dari sisinya. Tak terbayangkan rasanya bila itu sampai terjadi. Dia akan hidup sendirian dan pasti kehilangan emak. Pokoknya, saya nggak rela kalau abang dan kakak mengambil emak dari hidup saya, kata Rahmat dengan tegas seraya mengangkat wajahnya.
Kamu tetap bisa menjenguk emak kapanpun kamu mau, saut Fatma. Nanti kamu bisa datang ke rumah saya kapan aja, Mat, kata Arif tak mau kalah. Seolah-olah sudah ada kesepakatan bahwa emak telah disetujui Fatma dan Arif untuk hidup bersamanya. Enggak, Arif melihat Rahmat berdiri. Enggak, kata Rahmat lagi. Kalian berdua jangan ambil emak dari saya. Dia berlalu dari hadapan Arif dan Fatma dengan jantung berdebar-debar. Dia begitu emosi dan sakit hati. Kenapa baru sekarang Arif dan Fatma merebut emak untuk tinggal bersama mereka? Ketidakterimaan itu membuatnya kian sedih, seolah-olah kedua kakaknya itu hendak mengambil surganya.